Halo teman, ketemu lagi kita di bagian bab 2. Nah, pada bagian bab 2 ini teman, kita akan membahas pengayaan soal, yaitu muatan pembelajaran apa sekarang? Iya, matematika dan SPDP ya. Kita mulai ya teman, dimulai dengan pembelajaran matematika. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambarnya ya teman. Panjang pensil di atas adalah A. 13 cm, B. 14 cm, C. 15 cm. Jawabannya adalah B. 14 cm. Tuh ya. Kenapa 14 cm? Karena dihitung dari angka 0, mulai angka 0 ya, dan berakhir panjangnya di angka 14. Halo ya. Oke, kita lanjut teman. Nah, berat buah mangga 2 kg setara dengan A. 20 gram, B. 200 gram, C. 2000 gram. Nah, di sini teman harus ingat 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi, 2 kg mangga sama dengan 2 kg, 2 dikali 1000 gram sama dengan berapa teman? 2000 gram. Jadi jawabannya adalah C, 2000 gram. Oke? Halo ya. Kita lanjut teman. Waktu yang ditunjukkan pada gambar jam tersebut adalah, perhatikan ya teman, untuk jarum jam pendek dan jarum jam panjang. Nah, pada jarum pendek menunjukkan ke angka 6 ya. Sedangkan jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Maka disebut pukul berapa ini? Pukul 06.00. Kita lanjut. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, lihat tangga di samping dari meter ya. Ini meter. Kita mau kemana? Ke sentimeter. Nah, ke sentimeter. Dia itu naik atau turun? Turun. Berapa tangga dia turun? 1, 2. Nah, karena dia turun sebanyak 2 tangga, maka di sini kalau turun setiap 1 tangga itu dikalikan berapa? Iya, dikalikan 10. Tetapi karena ini sudah turun 2 tangga, maka akan kita kalikan 100. Jadi 2 meter sama dengan 2 dikali 100 cm sama dengan 200 cm. Paham ya teman? Oke, kita lanjut. 3 kg sama dengan titik-titik hektogram. Kira-kira berapa? Coba perhatikan tangga satuan gram berikut. Dari kilogram. Dari kilogram ke hektogram. Dia naik atau turun? Kilogram di mana? Di sini kilogramnya. Nah, kilogram di sini ke hektogram. Naik atau turun ini? Iya, turun ya. Kalau dia turun, berarti dikali berapa? 10. 1 tingkat kali 10. Berarti 3 dikali berapa? Iya, 3 dikali 10 sama dengan 30. Berarti hasilnya adalah 30 hektogram. Oke, teman. Kita lanjut. Nah, di sini pada pukul 09.00 jarum pendek menunjukkan angka titik-titik dan jarum panjang menunjukkan angka. Oke, kita lihat gambar jam di samping. Nah, mana jarum pendeknya? Yang ini. Jarum panjangnya yang ini. Ya. Jadi jarum pendek menunjukkan angka berapa teman? 9. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka berapa ini? 12. Maka ini disebut pukul berapa? Pukul 09.00. Oke? Kita lanjut teman. Tinggi komang 135 cm. Tuliskan tinggi komang dalam satuan meter dan sentimeter. Nah, teman harus ingat ya, 1 meter itu berapa senti? 100 cm. Ini harus diingat. Tadi tingginya si komang berapa? 135. Berarti kira-kira berapa? 1 meter
Kemudian lebih 35 cm. Oke, sesaman? Oke ya. 1 meter lebih 35 cm. Kita lanjut. Ibu membeli 4.000 gram jeruk. Tuliskan berat jeruk yang dibeli ibu dalam satuan kilogram. Nah, di sini sesaman harus ingat 1 kilogram sama dengan berapa? 1.000 gram. Jadi dari gram ke kilogram itu harus dibagi berapa? Dibagi 1.000, karena dia itu naik ya. Oleh karena itu 4.000 gram jeruk dibagi dengan 1.000 sama dengan berapa kilo? 4 kilo. Oke, kita lanjut sesaman. Bibi mulai memasak pukul 08.00. Bibi selesai memasak pukul 10.00. Berapa lama Bibi memasak? Tuliskan dalam satuan jam dan menit. Kegiatan dimulai. Pukul berapakah ini? Ya, pukul 8. Tuh Bu Tuh. Kemudian kegiatan selesai. Selesai memasak pukul berapa? Pukul 10. Tuh ya. Nah, sekarang ditanya, berapa lama Bibi memasak? Tadi dimulai dari jam berapa? Jam 8. Selesainya 10. Oke. Nah, dari 8 kita hitung. 1, 2. Nah, 2 jam jadinya. Nah, jadi lamanya Bibi memasak adalah 2 jam. 2 jam ya. Jika dihitung dalam satuan jam dan menit adalah, ingat teman-teman bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi lama Bibi selesai memasak adalah 120 menit. Oke, kita lanjut. Fitri bersama orang tuanya berlibur ke kampung halaman selama 14 hari. Berapa minggu Fitri berlibur? Teman-teman harus ingat ya. 1 minggu berapa hari? 7 hari. Ini harus diingat. Nah, jadi jika Fitri berlibur selama 14 hari, maka dalam hitungan minggu adalah 14 hari dibagi 7 hari. Nah, sama dengan 2. Berarti sama dengan 2 minggu. Kemudian sekarang matematika di KD 3.7. Pecahan 1/3 dibaca A 13, B 13, C 1/3. Jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah C 1/3 ya. Kita lanjut teman-teman. Bagian gambar yang diarsir berikut yang menyatakan pecahan setengah atau 1/2 adalah, coba teman-teman perhatikan gambar ini. A, B, C. Kira-kira mana di sini yang menyatakan pecahan setengah atau 1/2 atau 1/2? Ya, jawabannya adalah A. Karena apa ini A jawabannya? Nah, karena sebuah benda yang utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, jadi 2 bagian sama besar tidak? Sama. Yang ini putwe, yang ini putwe, yang ini twe ya. Kita lanjut. Nah, di sini pada pecahan 1/4 penyebutnya adalah, teman-teman ingat ya, kemarin sudah dibahas. Jawabannya adalah 4 ya. 1/4 ya. Ini kemarin apa namanya? Iya, ini adalah penyebut. Kalau yang ini apa ini? Pembilang. Nah, 1 di sini adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Jadi penyebutnya adalah 4. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Pecahan setengah atau 1/2 dibaca. Nah, ini dianya. Bisa dibaca 1/2, bisa dibaca 1/2, dan bisa dibaca setengah. Oke, teman-teman. Kita lanjut.
Seloyang pizza dipotong 4 bagian sama besar. Besar satu potong pizza dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, ini adalah merupakan satu buah pizza yang masih utuh sebelum dipotong ya. Katanya harus dipotong berapa bagian? 4 bagian. Nah, ini dianya. Nah, sudah 4 bagian belum? 1, 2, 3, 4. Gambar yang sudah dipotong menjadi 4 bagian sama besar dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/4 atau 1/4. Karena tadi satu bagian yang utuh dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Oke? Kita lanjut teman-teman. Nah, pembilang dalam dan penyebut dari pecahan 1/3 berturut-turut adalah titik-titik dan titik-titik. Pembilangnya yang mana? 1. Oke. Sedangkan penyebutnya adalah 3. 3 ya. Oke, kita lanjut. Pecahan yang ditunjukkan bagian yang diarsir pada gambar di samping adalah, perhatikan ini, yang diwarnai ini. Jadi gambar ini menunjukkan pecahan berapa teman-teman? Setengah atau 1/2. Kita lanjut teman-teman. Ibu memiliki 8 jeruk. Sebanyak 4 jeruk dimakan Fitri. Berapa bagian jeruk yang dimakan Fitri? Kita jawab di sini. Nah, ini adalah 8 jeruk. Yang tadi yang punya ibu ya, 8 jeruk ya. Benar ya, 8 ya. Kemudian dimakan sebanyak berapa? 4. Oke, 4. 1, 2, 3. Nanti udah dimakan 4. Kita coret 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang sisa berapa? 1, 2, 3, 4. Sisanya 4. Tuh. Nah, jadi jeruk yang dimakan Fitri adalah setengah. Karena kenapa? Nah, karena setengah bagian, karena jumlah yang dimakan, jumlah yang dimakan sama dengan sisa. Nah, sama dengan jumlah sisa. Sama bagiannya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Benar tidak? Benar. Ini tadi dari 1. Nah, yang 8 itu. Ini tadi 8. Nah, satu bagian utuh. Setelah dimakan, ini ada dimakan dan ada juga yang sisa. Oke, teman-teman. Jadi, bagian jeruk yang dimakan Fitri adalah setengah bagian ya. Oke, setengah bagian. Oke, teman-teman. Sampai di sini kita lanjut. Nah, ayah memiliki 10 mangga. Berapa setengah bagian dari banyaknya mangga yang dimiliki ayah? Setengah bagian dari 10 ini. Nah, tadi ayah mangganya ada berapa teman-teman? 10. Berarti harus kita bagi ke setengah bagian ya, bagi setengah. Atau seperti ini kita buat 10 dikali setengah atau 1/2 sama dengan 10 dikali 1/2 sama dengan 10 kali 1 10 ya. 10 dikali 1 ini dulu kalikan ke sini, hasilnya sama dengan 10 dikali 1 sama dengan 10 ya. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke ya. Nah, jadi setengah bagian dari banyaknya mangga yang dimiliki ayah adalah 5. Oke. Buatlah masing-masing sebuah persegi. Arsirlah persegi tersebut sehingga menunjukkan pecahan berikut. Di sini kita disuruh untuk membuat persegi. Oke. Disebut setengah ya. Jadi gambar perseginya seperti apa teman-teman? Ini setengah atau 1/2. 1 yang diarsir atau diwarnai. Kemudian bagian B 1/3 atau 1/3. Gambarnya seperti apa gambar perseginya?
Kita buat aja yang ini lingkaran ya. Nah, yang dikasih warna beda 1. Nah, oke. Jadi ini adalah 1/3 atau sepertiga. Yang bagian C disebut yaitu 1/4 atau 1/4. Gambar perseginya seperti apa, teman-teman? Iya, jangan lupa ya 4 bagian. Tuh ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian mata pembelajaran SBDP yang kita mulai dari KD 3.1. Perhatikan gambar imajinatif berikut. Tema pada gambar imajinatif tersebut adalah, nah untuk gambar ini kira-kira temanya apa teman-teman? Luar angkasa. Karena ada apa ini? Roket, ada bumi, ada planet ya. Kita lanjut. Pewarna alami yang menghasilkan warna kuning adalah apa? Gimana tahu mah? Tahu. Ini dia, kunyit. Nah, tuliskan nama-nama bahan yang dapat digunakan sebagai pewarna alami. Nah, bahan-bahan alam, apakah itu? Iya, kunyit, daun pandan. Nah, ada juga yang lain, bisa ya. Bisa dari umbi-umbian juga bisa, oke? Nah, di sini tuliskan langkah menggambar imajinatif menggunakan pewarna cat air. Lalu buat langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Amatilah benda-benda di halaman sekolahmu. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang sesuai. 3. Warnailah gambarmu agar terlihat indah sesuai dengan keinginanmu. Yang keempat, setelah selesai mewarnai, kemudian keringkan. Yang kelima, apabila sudah kering, kumpulkan tugasmu kepada guru untuk dinilai. Kita lanjut teman-teman, sekarang di KD 3.2. Perhatikan lagu Pelangi berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai 8. Nah, teman-teman, judul lagunya apa? Pelangi. Siapakah penciptanya? Iya, Teman Mahmud. Di sini irama berapa? 2/4. Nah, ini lagunya ya, diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Pencipta lagu tersebut adalah siapa tadi pencipta lagunya, teman-teman? Iya, Ate Mahmud. Tuh ya, Ate Mahmud. Kita lanjut. Pada kata pelangi dinyanyikan dengan tekanan pada kata pelangi yang ini. Nah, pelangi ya. Berarti dinyanyikan dengan tekanan apa? Iya, kuat. Kita lanjut teman-teman. Pola irama yang digunakan pada lagu tersebut adalah, ayo, irama berapa tadi? Irama 2/4. Berilah tanda pada lirik lagu dengan bunyi pendek, tanda titik maksudnya. Berilah tanda ini 3 garis pada lirik lagu dengan bunyi panjang. Di sini Lause sudah ada tandain di sini ya. Ya, ini yang pertama nih. Ini tanda panjang ya. Panjang. Kemudian mu. Ini juga bunyi panjang, mu. Ini ada garisnya di bawah. Kemudian jauh. Ada nih 3 di bawah. Kemudian ru. Selanjutnya gung. Selanjutnya di sini an ya, an di sini. Kemudian Tuhan, han di sini. Selainnya itu adalah bunyi pendek. Nah, yang Lause sudah beri tanda di sini adalah bunyi panjang. Oke? Paham ya, teman-teman? Kita lanjut. Nah, di sini kita akan masuk ke KD 3.3. Gerakan sehari-hari di samping adalah gerak. Nah, perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gerak apa, teman-teman? Mimin tahu mah? Oke, yaitu menyapu ke arah depan dan belakang. Kita lanjut. Gerakan koordinasi pada gambar berikut terdiri atas gerak titik-titik dan titik-titik. Nah, pada gambar ini terdiri atas gerak apa ini? Gerak tangan dan kaki. Kita lanjut teman-teman. Gerak kepala menunduk dan menengadah. Memiliki
gerak kemana, titik-titik dan titik-titik. Nah, menunduk dan menengadah, itu arah geraknya kemana teman-teman? Ke atas dan bawah. Kita lanjut teman. Bagaimana gerak kelinci? Melompat-lompat. Kemudian kita masuk di SDP 3.4 ya, KD 3.4. Bahan alam dari tumbuhan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan, yaitu apakah itu? Daun kering. Kemudian kardus disebut sebagai bahan buatan karena apa? Dimaksud Bang? Karena dibuat oleh manusia. Ya, kita lanjut teman. Bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga di samping adalah, nah untuk menghias vas bunga ini apa teman? Biji-bijian ya, ini ada biji-bijian. Oke, tuliskan langkah menghias vas bunga menggunakan biji-bijian. Gunakanlah kalimatmu sendiri. Nah, di sini Lause buat yang pertama, siapkan alat atau berupa lem, spidol warna. Kemudian siapkan biji-bijian. Kemudian buatlah pola sesuai keinginan pada vas bunga. Yang keempat, kemudian tempelkan biji-bijian menggunakan lem. Kemudian di sini tempel mengikuti pola yang sudah dibuat. Selanjutnya, jemur vas bunga hingga lemnya mengering. Selanjutnya di bagian ketujuh, vas bunga siap dijadikan hiasan di atas meja. Kalau sudah kering ya, nanti vas bunganya sudah siap dijadikan hiasan di atas meja. Oke, teman, sampai di sini untuk pengayaan soal SBDP dan matematika. Di bagian 1 sudah bahasa Indonesia dan PPKN. Lause harap teman belajar di rumah, pelajari bukunya dan perhatikan KD-KD yang tadi sudah kita bahas pada soal pengayaannya. Oke, teman, semangat ya belajarnya. Cayo, teman pasti bisa. Sisi teman, cejen.